Guys, kalian tahu nggak ada salah satu eksperimen paling gila di dunia, yaitu eksperimen Unit 731. Jadi gini ceritanya, di antara lembaran kelam sejarah Perang Dunia II, ada satu bab yang jarang banget dibahas, namun merupakan salah satu tragedi paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Unit 731, sebuah unit penelitian rahasia milik tentara Kekaisaran Jepang, menjadi saksi dari kekejaman luar batas yang dilakukan dengan kedok ilmu pengetahuan. Dari eksperimen bedah tanpa anestesi hingga pengembangan senjata biologis yang sangat mematikan. Unit ini adalah simbol dari bagaimana peperangan dapat melampaui batas kemanusiaan. Awal mula Unit 731. Unit 731 didirikan pada tahun 1936 oleh Letnan Jenderal Shiro Ishii, seorang dokter militer Jepang yang memiliki obsesi terhadap penelitian senjata biologis. Lokasi pusatnya berada di pinggiran kota Harbin, Manchuria, yang sekarang terkenal di bagian dari Tiongkok, yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang. Ishii meyakinkan pemerintah Jepang bahwa penelitian senjata biologis akan memberikan keuntungan strategis dalam perang. Hasilnya, fasilitas ini berkembang menjadi kompleks penelitian raksasa dengan lebih dari 150 laboratorium dan fasilitas eksperimen. Unit ini terdiri dari sekitar 3.000 personel, termasuk dokter, ilmuwan, dan tentara. Mereka semua menjalankan berbagai macam eksperimen dengan menggunakan tahanan perang, yang sebagian besar adalah warga sipil Tiongkok, tetapi juga orang Korea, Rusia, Mongol, dan beberapa tawanan perang sekutu. Dalam laporan yang muncul setelah perang, tahanan ini sering disebut sebagai log atau maruta, seolah-olah mereka hanyalah benda tak bernyawa yang bisa digunakan sesuka hati manusia. Unit 731 dikenal karena eksperimen brutal yang mereka lakukan terhadap manusia hidup. Dan berikut adalah beberapa jenis eksperimen yang dilakukan. Pertama, vivisection, bedah hidup tanpa anestesi. Para tahanan dijadikan objek bedah tanpa diberi obat bius dengan tujuan untuk memahami bagaimana penyakit menyebar di dalam tubuh manusia. Beberapa eksperimen ini melibatkan membedah manusia hidup untuk mengapati perkembangan infeksi dalam tubuh mereka, mengangkat organ tubuh tanpa anestesi termasuk hati, paru-paru, otak untuk melihat bagaimana tubuh bereaksi terhadap kehilangan organ, dan juga mengekspos organ tubuh manusia terhadap berbagai bakteri dan virus untuk mempelajari tingkat infeksi, dimana ini benar-benar gila banget gitu. Yang kedua, eksperimen pembekuan atau frostbite testing. Unit 731 juga melakukan eksperimen pembekuan untuk meneliti dampak radang dingin terhadap tubuh manusia. Para tahanan dipaksa berdiri di luar ruangan dengan suhu beku hingga anggota tubuh mereka membeku total. Setelah itu, mereka dicairkan dengan berbagai metode. Bisa dengan merendam bagian tubuh beku ke dalam air panas, meninggalkan mereka di suhu kamar untuk melihat bagaimana tubuh mereka pulih atau gagal, memukul anggota tubuh yang membeku untuk mengukur tingkat kerusakan jaringan. Dan ini benar-benar hal yang sangat gila banget gitu. Yang ketiga adalah eksperimen penyakit menular. Untuk mengembangkan senjata biologis, para ilmuwan di Unit 731 menginfeksi tahanan dengan berbagai penyakit mematikan. Seperti pes, tahanan disuntik bakteri Yersinia pestis untuk melihat efeknya pada tubuh manusia. Kolera dan tipus, para korban dipaksa meminum air yang terkontaminasi. Dan sifilis, para tahanan dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan individu yang sudah terinfeksi untuk mengamati proses penularannya, dimana ini benar-benar gila banget gitu. Eksperimen yang keempat adalah uji coba senjata. Para tahanan sering digunakan sebagai target uji coba senjata untuk melihat efektivitas berbagai jenis senjata. Yang pertama jelas granat, tahanan diikat dan diledakkan untuk mempelajari pola luka, dimana ini benar-benar tidak manusiawi banget cuy. Yang ketiga senjata api, berbagai jenis peluru diuji pada tubuh manusia untuk melihat efektivitasnya. Dan yang terakhir ada bahan kimia beracun. Tahanan dijadikan objek percobaan gas beracun untuk menilai tingkat kematian dan efek racun di dalam tubuh manusia, dimana ini benar-benar mengerikan banget guys. Dan eksperimen yang kelima adalah pengembangan senjata biologis.
biologis, di mana ini yang paling mengerikan di antara yang lainnya. Salah satu tujuan utama Unit 731 adalah mengembangkan senjata biologis yang bisa digunakan dalam perang. Mereka melakukan berbagai eksperimen seperti penyebaran bakteri pes melalui kutu yang sudah terinfeksi dilepaskan ke desa-desa di Tiongkok, menyebabkan epidemi yang mematikan ribuan orang. Serangan bom biologis. Jepang menjatuhkan bom berisi bakteri ke berbagai daerah untuk menginfeksi populasi sipil, di mana ini kejam banget. Dan eksperimen dengan virus, bakteri, dan parasit, termasuk antraks, botulisme, dan penyakit lainnya yang bisa digunakan sebagai senjata biologis, di mana ini benar-benar mengerikan banget coy. Kejahatan yang ditutupi dan imunitas yang diberikan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, dunia mulai mengungkap kejahatan perang yang dilakukan oleh Unit 731. Namun berbeda dengan ilmuwan Nazi yang diadili dalam pengadilan Nuremberg, banyak anggota Unit 731 justru diberikan imunitas oleh Amerika Serikat. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan hasil penelitian mereka kepada militer AS yang saat itu sedang menghadapi perang dingin yang sangat tertarik pada penelitian senjata biologis. Jenderal Douglas MacArthur yang saat itu memimpin pasukan sekutu di Jepang menegosiasikan kesepakatan rahasia di mana para ilmuwan Unit 731 tidak akan dihukum. Akibatnya hanya sedikit anggota Unit 731 yang diadili dan sebagian besar dari mereka menjalani hukuman yang sangat ringan. Itu tidak adil banget coy. Shiro Ishii sendiri tidak pernah dihukum dan konon hidup nyaman hingga kematiannya pada tahun 1959. Beberapa mantan anggota Unit 731 bahkan melanjutkan karir di bidang medis atau pemerintahan Jepang setelah perang, dimana ini bener-bener gak adil banget gitu. Dampak dari eksperimen kejam ini masih terasa hingga hari ini loh guys. Banyak korban yang selamat hidup dalam penderitaan akibat penyakit atau cacat seumur hidup. Namun, pemerintah Jepang selama bertahun-tahun enggan mengakui keberadaan Unit 731 secara resmi. Hanya dalam beberapa dekade terakhir, lebih banyak informasi mulai terungkap, terutama melalui penelitian dan kesaksian para penyintas. Hingga kini, Unit 731 tetap menjadi simbol dari kekejaman perang dan pengorbanan manusia atas ilmu pengetahuan. Sejarah ini adalah pengingat bagi dunia bahwa ilmu pengetahuan tanpa etika bisa menjadi senjata paling mematikan yang pernah ada. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Sejarah harus diajarkan, kebenaran harus diungkap, dan keadilan harus ditegakkan. Unit 731 bukan hanya kisah masa lalu, tetapi peringatan bagi masa depan. Gimana menurut kalian nih guys? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya.